Ya 9 tahun itu saya band bocah asuhan Pak Kasub Bukasub. Oh, Ya, yang Cok. pegang apa? Yang bass. 9 tahun udah pegang bass. Dulu tuh penyanyi itu Irma Jun. Heeh. Terus siapa namanya? Julius Tanggang. Julius Tanggang. Oh iya. Richie Ricardo, Ricky Yohanes. Terus siapa yang di Inggris siapa namanya? Anggun C. Sasmi. Itu teman-teman kita terus pantaran, jadi pas masih kecil semua. Lagu saya itu ntar dibayar untuk 10 macam. Jadi 25.000 jadi 250. 10 macam itu apa? Ini buat dangdut ya, ini buat Sunda, versi Sunda. Gitu. Iya, ini buat remix. Satu lagu itu. Jadi kita udah satu lagu itu nggak perlu mau bikin lagu-lagu lain ya nyaman. Satu lagu doang. Gitu. Royaltinya langsung. Ya. Hebat. Luar biasa. Ya. Betul. Sekarang gitu nggak sih? Pak Ahmad Dhani mau seperti itu. Kalau bicaranya kan kalau perlu dengan lagu saya harus ketemu saya langsung seperti itu. Lihatlah channel Tia Feres, ada podcast tentang musik, hobi, profesi, bahkan juga pengalaman pribadi para tamu yang datang di sini. Oh, talk to me, talk to me, talk to me di podcast Tia Feres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Besti, jumpa lagi bersama saya Tia Feres. Talk to me. Sahabat Tia Feres, dimanapun kalian berada, senang sekali saya bisa bertemu kembali di Talk to Me yang akan nanti bertemu juga dengan tamu saya yang akan berbicara, berbagi cerita kepada sahabat semua. Siapakah dia? Dia adalah seorang seniman lawas. Yuk kita kepoin siapa dia. Halo Mas Terry Ezen, apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, tadi kesini sama siapa? Sama istri betul. Oh, sama istri. Iya. Cantik loh istrinya. Oke, baik. Mas Jerry, saya panggil Mas Jerry aja ya. Oke. Mas Jerry, ceritain dong gimana sih bisa dikatakan sebagai seniman lawas? Apa saja karya yang sudah yang sudah dihasilkan oleh Mas Jerry ini dari tahun berapa gitu loh? Iya, sebenarnya saya suka ya dengan acara ini karena gini, dengan acara ini saya lihat bisa menghargai orang-orang lama. Nah disinilah antara orang lama dan baru kadang nggak nyambung. Iya, kebetulan istri saya orang sekarang. Kan saya sama istri bedanya 23 tahun. Nah, jadi kebetulan nyambung karena istri aja. Tapi kalau nggak ini kan kadang tahu. Betul. Jadi waktu saya tuh bikin lagu mulai dari tahun 79, usia saya masih 9 tahun waktu itu. Ya, jadi waktu umur 11 tahun lah bisa dibayar produser waktu itu. Jadi pertama itu, bukan pertama sih, itu yang keberapa ya? Yang keberapa saya lupa, yang ketujuh apa? Itu namanya Sahabat Pena. Dinyanyikan sama temen, bukan temen sekolah sih, tapi masih selevel lah, lawan sekolah. Iya, lawan basket lah, musuh basket. Musuhnya basket. Tapi nggak sengaja itu, jadi waktu itu kita umur usia 14 lah waktu itu, karena di TV dulu belum boleh kan lagu anak-anak dimunculkan. Nah, jadi setelah itu ya udah terus berjalan. Ya nggak ada istilah museum musik, nggak ada. Harusnya gitu supaya orang bisa tahu generasi sebelumnya akan datang. Itu aja sih. Kalau saya nggak bisa, yang pengen ngomong tapi nggak bisa ngomong karena aja mah. Jadi tuh awal berkarirnya itu di usia 9 tahun, sahabat Tia Feres. Mas Jerry ini. Iya. 9 tahun sudah menciptakan lagu yang berjudul Sahabat Pena. Iya, 9 tahun itu saya band bocah asuhan Pak Kasub Bukasub. Oh, yang pegang apa? Yang bass. 9 tahun udah pegang bass. Dulu tuh penyanyi itu Irma Jun. Terus siapa namanya? Julius Tanggang. Oh iya. Richie Ricardo, Ricky Yohanes. Terus siapa yang di Inggris siapa namanya? Siapa? Siapa penyanyi rock?
Anggun C. Sasmi. Itu teman-teman kita tuh sepantaran, jadi pas masih kecil semua. Oke. Jadi ya itulah, dari itu ketemu Richie Ricardo, diajak ke rekaman. Katanya dia punya kakak angkat orang Belanda. Ya waktu itu saya diajak ya ke situlah sih berangkat. Rekaman di mana tuh zaman dulu? Waktu itu cuma ada satu di Kartini 5 di Koti waktu itu. Jadi dia bapaknya orang Belanda, ibunya orang Jawa. Ibunya orang Belanda, bapaknya orang Surabaya, tapi bapaknya itu bekas operator Belanda. Tinggal di Indonesia, di Kartini 5 tuh di kota. Tempatnya di kota ya. Disitulah di studio itulah munculnya lahirnya Iwan Fals, Farid Harja, Tommy J. Pisa, Endang Historina, hampir semua artis di situ, Obi Mesak di situlah. Namanya apa itu tadi? Nggak ada, Koti aja namanya. Koti aja. Namanya Koti Studio. Koti Studio. Ya, itu untuk recording kan? Recording tapi masih tip to tip. Kan belum ada. Ya. Masih sederhana banget lah ya. Dulu juga saya kalau muncul di TV itu rekamannya masih pakai 4 track di studio Benyamin di Blok M. Operatornya itu Pak Doni Ardono, yang Pak Doni Orange Band itu. Itu operator dulu. Jadi lama banget sih, masih sederhana banget ya. Tapi pernah nggak sih nyanyiin lagu sendiri? Nggak pernah. Pernah, tapi bukan lagu saya. Jadi? Lagunya Ririn S, saya pernah. Lagu apa itu? Puber pertama, tapi ya. Gimana lagi puber pertama? Ya nggak begitu jalan lah, karena waktu itu saya di anak angkat sama yang punya Ira Matahara. Pak Bengseng, kebetulan Pak Bengseng itu. Jadi karena banyak kegiatan saya waktu itu ya, jadi ya nggak serius rekaman ya, asal bikin aja. Ya muncul aja udah gitu aja. Kebetulan saya langsung di kontras ini, kontras itu untuk bikin produk seperti itu. Produk apa? Ya banyak yang saya produk. Jadi dari label perusahaan nih, misalkan suruh cari penyanyi, bikin musiknya seperti apa, klipnya seperti apa, ya mereka hanya sebagai penanda label ini, nanti pakai bendera dia lah. Saya kerjain itu banyak, saya kerjain. Jadi sahabat Tia Veres, Ya. Mas Cherry ini selain pencipta lagu, pernah nyanyi juga, dan juga mengorbit ya, mengorbit para artis. Nah, kita kulik lagi nih, siapa aja artis yang pernah diorbitkan oleh Mas Cherry ini? Banyak lah ya, banyak. Contohnya. Yang lama lah, yang sekarang yang masih ada. Didi Kempot lah. Didi Kempot ya. Itu beliau tuh dari Ngamen. Sebenarnya bukan beliau waktu itu. Jadi kita tuh yang kita incar kakaknya waktu itu, Mas Mami. Tapi karena Mas Mami sibuk, nggak pernah datang ke studio waktu Musika, kita kan sponsornya. Adiknya lah yang gantiin. Yang gaya tahu adiknya bagus. Ya udahlah. Akhirnya udahlah. Dia aja waktu itu. Nah tampangnya kan kurang komersial. Akhirnya kita carilah ada duet cewek itu. Pertama kita keluar itu bungkus saja itu, dan kamu datang modal dengkul sama kumis. Iya tahu. Itu ciptaan Mas ya? Bukan. Jadi ciptaannya Iwan dan Nabung S. Jadi kita memang, kalau saya objektif Mbak. Misalkan ini penyanyi saya, ini proyek saya, tapi kalau lagu saya kurang kuat, saya harus cari lagu orang. Orang itu yang harus saya bayar gitu kan. Nah, dia duetnya itu kebetulan dari Mas Pri itu ada 61 punya ponakan, Ovian namanya. Udah kata beliau, ada Cer, ponakan gua bagus, duetin, bakal ngangkat Mas Didi lah gitu aja gitu. Ya udahlah, ceritanya panjang sih. Sampai sekian lama ya udah berjalan sendiri kan. Sampai kami ke Belanda pun juga balik sana, banyak lah yang off-air-nya. Memang enggak. Kalau dulu itu yang sering tampil di TV, yang promo itu artinya yang belum naik. Kalau udah naik nggak mau on air. Nggak mau on air, dia maunya off air. Karena off air duitnya lebih gede. Nggak di mana-mana ya, sama. Iya kan. Oke, baik. Jadi selain menciptakan lagu, juga mengorbitkan beberapa artis, dan memang Mas Cherry ini adalah salah satu anak angkatnya dari apa namanya tadi itu
nama rekornya apa? Perusahaan Irama Tara. Perusahaan Irama Tara ya. Iya. Sekarang udah nggak ada kali ya? Nggak ada, tapi saya masih dianak angkat oleh yang punya Akurama. Oh Saya gitu. iya sampai sekarang masih Masih sekarang. ya. Kebetulan mami saya, maksud saya bos perempuan Akurama itu udah dipanggil setahun yang lalu, jadi tinggal papinya, tinggal papi. Tetap aja kami masih berhubungan terus. Terus masih ada nggak sih nih? Masih produksi gitu. Masih produksi, tapi mau sekarang ini kan gawat Mbak. Jadi, ya mohon maaf nih dari YouTube ya, kan main upload aja. Udah bilang pembaca udah nggak ada lagi deh, semuanya udah ngupload semua. Iya benar. Jadi kasihan juga, mohon maaf. Bukannya saya membela produksi, bukan. Kadang-kadang kita produksi asli satu, yang lain yang muncul. Udah ngupload. Jadi bingung, akhirnya bingung kita. Kasihan juga ya, betul. yang memproduksi gitu. Betul dapatnya banget. apa coba? Betul banget itu. Jadi akhirnya ya kita lagi mempelajari lagi. Jadi ini kebetulan anak beliau itu yang kandung, itu namanya Yuli, itu sedang berjuang juga itu. Jadi Yuli inilah yang beliau lama di Amerika kan, ke Indonesia nih, lagi coba mengolah lagi Akurama itu. Ya walaupun sering telepon-teleponan kan, lagi coba di antara produser-produser bergabung, kita ngumpul untuk berpikiran langkah apa nih, supaya berjalan ya. Iya benar berjalan seperti apa itu. Agak berat sekarang, jauh lebih berat, tapi sebenarnya buat yang cari karir gampang, cuman karir yang seperti apa itu. Kalau ya kasihan lah teman-teman yang nyanyi udah berat-berat, suaranya lagunya bagus-bagus ya, kalah sama lagu yang asal-asal tapi ngaco, tapi malah hits ya itu. Nah, itu yang lagi saya pelajari, saya bingung. Memang dia, mohon maaf nih, di negara kita ini justru yang aneh-aneh itulah yang booming. Itu loh. Lagu yang gampang-gampang, asal-asal, gonjreng-gonjreng itu naik. Justru yang orang yang menciptakan lagu yang sampai yang sulit-sulit gitu ya malah kalau memang ini malah nggak dilirik ya. Gitu. Mungkin apa tuh penyebabnya? Apakah volumenya kurang atau apa? Enggak Mbak, ini kan karena anak saya baru usia 6 tahun nih. Jadi saya prihatin masalah ini. Makanya saya perjuangkan ini, masalah konten kata-kata, lagu-lagu kata-kata yang kotor ya. Itu sangat mengkhawatirkan. Anak saya ini 6 tahun ini pintar nyanyi lagi, tapi saya lihat udah mulai ikut-ikutan lagu-lagu yang nggak enak. Kalau dewasa sih nggak apa-apa, tapi yang nggak enak. Bahasanya nggak santun. Serem bahasanya serem. Rasa kotor. Saya jadi bingung. Saya pelajarin lagi gimana cara, masih susah sampai sekarang. Iya. Sampai susah sampai sekarang. Makanya saya lihat kan, saya pelajari Mbak Tia juga kan punya albumnya, saya lihat. Oh ini konsepnya bagus, maksudnya orang benar. Kan ada juga yang bikin asal-asal. Iya. Ya mau jujur aja, model ada dan sebagainya kan, itu serem banget itu. Ngeri. Nah itu, kadang-kadang lagu orang dimain asal lip-sync aja tuh, ngeri banget itu. Betul. Itu kalau saya bilang cari duit nggak benar. Iya. Jadi ngambil hak orang gitu ya. Iya. Gitu ya. Betul. Iya. Oke, baik. Kita kembali nih ke masa zaman dahulu. Tereng di tahun 1980. Iya. Kan? Betul. Ini lagi jaya-jayanya nih Mas Terry nih. Jadi di tahun 1980 itu karya-karyanya sudah beredar ya. Iya. Itu berbentuk kaset atau gimana? Kaset, Pak. Kaset ya. Masih ada nggak sih? Contohnya udah. Jadi gini, lucunya gini. Dulu satu lagu itu kita bisa kaya. Oh gitu. Ya, gimana caranya? Karena gini. Satu lagu kita itu misalkan contoh ya, Sahabat Pena nih, nanti datang produser lain bayar satu lagu, kan saya dulu masih 25.000. Dulu kan beli sepatu cuma 1.200 apa, jadi kita bisa cocok. Iya, mobil 150.000, 250.000 sorry, mobil tuh dulu. Jadi lagu saya itu ntar dibayar untuk 10 macam. Jadi 25.000 jadi 250. 10 macam tuh apa? Ini buat dangdut ya, ini buat Sunda, versi Sunda. Gitu? Iya, ini buat remix. Jujur dulu. Produsernya tuh datang lagi, ini buat bahasa ini ya, bahasa NTT, ini buat bahasa Batak. Satu lagu itu. Jadi kita udah satu lagu itu, nggak perlu bikin lagu-lagu lain, nggak nyaman. Satu lagu doang. Royaltinya langsung ya. Hebat tuh. Luar biasa ya. Sekarang gitu nggak sih?
Pak Ahmad Dhani mau seperti itu. Kalau bicaranya kan kalau perlu dengan lagu saya harus ketemu saya langsung seperti itu. Mungkin beliau juga ingin masa-masa lalu. Jadi kalau saya ngalamin ya begitu, memang lebih bagus begitu. Sekarang kalau kelihatan ya, dihargai sekali iya sangat dihargai. Aduh, sangat dihargai. Bahkan penghubung produser itu nggak berani langsung lewat penghubung, ngejar kita aja. Ada waktu nggak mau ketemu atau ada kontraknya itu baru. Capek kita ngontrak di Batak nih, Batak ya. Ini buat apa sudah? Cairnya gampang. Iya, langsung. Walaupun foto PPN tapi langsung. Itu benar-benar makmur pada waktu itu seniman tuh pencipta lagu ya. Satu lagu aja udah kenyang betul. Iya. Nah, jadi bahkan pencipta itu bisa apa ya? Pencipta lagu itu kalau yang namanya itu bisa menyumbangkan ke hal-hal lain seperti acara-acara atau memang satu lagu itu juga luar biasa, dibayarnya memang murah tapi terus selama dipakai. Nah kalau udah lebih dari itu kita datengin perpanjang apa stop? Perpanjang bayar lagi. Berarti ada kontrak dong. Ada kontraknya misalnya nih setahun deh, ini lu gue bayar nih sekian. Setahun 2 bulan. Setahun 2 bulan. Setahun 2 bulan ya. Ada kontraknya ada. Lebih dari itu nggak boleh. Oh gitu. Ada kontrak. Jadi bagus tuh. Makanya saya bingung kalau sistem royalti, saya mohon maaf, saya nggak pernah ikut royalti manapun. Kenapa? Saya agak bingung aja, caranya berbeda dengan yang saya tahu. Berbedanya gimana coba? Menurut saya kan sedikit kita royalti yang di luar saya paham, royalti yang di sini saya paham. Jadi menurut saya agak jauh berbeda. Dan saya lahir sebelum ada royalti kan di Indonesia, makanya saya pelajarin nggak gitu. Yang benar cara penjualannya waktu itu seperti itu aja. Jadi kalau memang saya suka lagunya Tia Perez nih. Lagu ini kalau gue batakin keren nih, langsung ketemu bayar. Ini Batak buat ini ya sampai 1 tahun 2 bulan lebih fair. Iya, betul. Kalau royalti bingung kita hitungannya ya. Nggak tahu. Berapa kali teman-teman banyak. Ayo nggak kasih. Rezeki saya, ya nggak apa-apa. Buat teman-teman aja. Gitu. Ya akhirnya sekarang ini saya jadi ada resto yang kurang bagus. Omset apanya itu ya saya dimintain tolong supaya gimana manajemen bikin rame itu aja kerjaan saya gitu. Jadi kayak apa ya entertainmentnya supaya gimana ramenya lah. Mungkin ini parkirannya salah atau kayak itu aja kerjaan saya sekarang ini. Jadi yang mengatur ya supaya resto itu rame, bagaimana caranya gitu? Apakah dibikin ada live music atau parkirannya lebih besar atau apa gitu? Dilihat dulu kondisinya seperti apa, dipelajari ya. Ini sekarang yang saya alami sekarang ya. Ini cerita yang sekarang toh? Iya. Oke, berarti yang tahun 80 kemarin itu memang sekarang mau jual lagu takut juga. Kenapa sih takut? Gini, nanti lagunya ntar nggak tahu lah kita lagu munculin upload yang lain, upload aja saya juga. Tapi kan biasanya kalau sekarang nih yang saya tahu ya, kalau kayak di YouTube gitu ya atau di platform lain deh, kalau kita sudah mengupload di sana lewat mungkin agregator ya, itu kalau kita tampilkan lagi itu kena copyright loh. Iya benar. Terus saya mau juga rate-nya ini. Saya mau tahu rate-nya berapa kan belum tahu. Copyright-nya. Ya. Memang anak saya ini 6 tahun saya ini ada gelisah Mbak. Jadi gini, saya 50 lebih. Anak saya 6 tahun. Anak saya SMP saya belum hidup. Nah anak saya ini sudah nggak bisa dibohongi. Dia musikalitasnya kuat. 6 tahun sudah menguasai lagu-lagu. Kalau kayak siapa itu yang lagunya yang sama Pak Jokowi itu kan umurnya udah 12 tahun. Sangat hafal mas. Nah ini anak saya waktu itu 5 tahun lah di YouTube di kafe muncul. Cara nyanyinya sama, bedanya pada beberapa tahun. Nah artinya anak ini udah berbakat. Nah saya takut apakah anak saya nanti kelak bisa jadi musik ini jadikan jaminan. Padahal musik ini adalah suatu yang terjamin dari semua bidang. Musik ini sangat diajarkan ketertiban. Misalkan do pencetnya harus do, re harus re, nggak boleh mi, salah. Terus grup band juga harus solidaritasnya tinggi. Kalau main bandnya keburu-buru, main bassnya atau drumnya salah, artinya harus sama kan. Itu
musik itu mengajarkan disiplin, sosialisasi yang bagus, ya bagus musik itu. Tapi kenapa di negara kita ini musik di nomor 3 kan? Menurut saya tuh harusnya negara maju musik nomor 1 kan, karena disiplinnya kuat, terus jiwa kerasnya lah berubah, jadi unek-unek keluar kan, ekspresinya kuat. Nah, kenapa tidak jaminan? Sebenarnya terjamin musik itu. Kita bikin satu lagu aja, seumur hidup bisa kaya. Kenapa kita tidak? Itu yang bingung saya. Orang tua kan, jangan di musik lu nggak ada masa depan ya. Nah, terbalik. Menurut saya enggak. Musik itu udah jaminan yang paling bagus, tapi sistemnya mungkin yang belum. Itu yang sedang saya pelajari, Mbak. Memang insya Allah nanti kalau sudah jadi, saya pasti hubungi Mbak lagi untuk bicarakan itu. Karena kan belum legal, susah. Kalau sudah legalitas, baru kita bicarakan seperti apa. Ya nanti yang kita bicarakan sama teman-teman yang lain, saya nggak sendiri, nanti yang masih senior. Pada waktu usia saya 11 tahun, 12 tahun, teman-teman saya 40 tahun. Jauh banget, jomplang. Nah sekarang teman-teman saya 70 ke atas yang senior. Itu milihnya saya karena saya di tengah-tengah. Anak muda masuk, orang tua masuk, jadi tengah-tengah milih situ. Saya ngerti paham. Nah, cuma itu terlalu riskan lah, karena itu masalah udah menyambut ke arah-arah yang politik dan sebagainya. Saya juga nggak berani sih bicarakan itu. Saya sukanya yang ini lah, seperti Mbak ini menghargai musisi, saya suka itu. Kenapa? Udah nggak laku lawas lah, nggak boleh gitu kan? Karena yang juga sebentar doang, ntar berubah lagi. Iya benar. Karena bagi saya gini ya Mas Jerry, musik itu tidak pantang usia, ya kan, di seni. Karena semakin kita berumur ke sana, semakin banyak artinya produksi, semakin matang, semakin yang zaman sekarang dia harus tahu ini perjuangan kayak gitu. Jadi nggak ada istilah yang lu udah tua, lu udah enggak. Masanya ini enggak. Kalau kita di umur berapapun, kalau masih bisa berkarya, berkaryalah. Betul. Kecuali kita udah nggak bisa apa-apa ya, udah nggak bisa berkarya ya sudah, mau diapain gitu kan? Kalau masih sehat, masih bisa berkarya, ayo bangkit bersama. Itu. Ya itu peringatan kita juga masalah yang Putri itu. Iya. Itu kan peringatan kita semua kan. Betul. Ini seorang putri kan. Nah, artinya berarti kita kan selama ini kita yang buta, bukan beliau. Benar. Ya, harusnya akui lah terserah. Iya. Coba bayangkan dengan keterbatasan dia, tapi dia bisa ada kelebihan dia kan. Itulah saya senangnya gini, kalau di luar itu sangat dihargai gitu ya, tidak memandang, benar, di luar itu sampai lagunya itu pun dihargai 7 triliun itu kan luar biasa kan, seperti itu. Semoga di Indonesia seperti itu ya. Mudah-mudahan. Pengennya seperti itu pengennya ya. Oke. Mas Cherry, ini kan kita udah cerita nih zaman dulunya Mas Cherry nih, memang luar biasa ya, banyak talent juga yang jadi artis karena diorbitin nih sama Mas Cherry. Nah sekarang ini di tahun 2023 ini, apa yang sedang dilakukan Mas Cherry? Ya itu, pertama sih sementara sebelum musik ini tertib, ya saya apa yang saya bisa lakukan umpamanya. Banyak juga musisi live, musisi kafe, kebetulan istri saya masih muda, itu juga memprihatinkan. Pembayarannya tidak sesuai, tidak manusiawi, itu juga sekarang. Jam kerjanya juga tidak manusiawi, itu banyak juga yang lagi saya pikirkan, Mbak. Lagi sekarang Mas Cherry lagi mikirin gimana nih caranya bersama nih. Teman-teman lagi bahas ini. Nah, samping itu kan kita kan perlu dana dan hidup kita juga perlu ada masukan, makanya saya hanya ngurusin hotel atau rumah teman-teman, rumah makan lah, kafe-kafe gimana nih, dalam itu aja. Jadi kasih kayak konsultannya ya. Seperti itu sih. Tapi kan biasanya kalau seni gini nggak bisa hanya untuk konsultasi, harus praktek. Kadang-kadang kalau ngomong aja, ya kan? Iya. Nah, apalagi saya juga nggak suka gitu. Saya langsung praktek, Mbak. Udah, langsung aja seperti misalkan kurang bagus ini, kurang bagus itu, ambil tangga dong, saya sendiri. Dikerjain sendiri lah ya. Nggak ini. Itu aja paling sekarang saya kerjakan. Biar nyata gitu kerjanya ya. Iya. Apa yang bisa saya berbuat, saya berbuat lah. Oke. Selain sebagai apa sih konsultan untuk resto atau hotel, di balik itu ada nggak sih atau hobi Mas Cherry?
Apa ya hobinya? Nggak tahu. Apa main gitar, apa main burung? Hobinya ini tempat sepi. Tempat sepi ngapain merenung? Ya santai. saya senang sama tukang tahu, tukang jagung. Iya ngobrol bisa berjam-jam saya ngobrol. Pak gimana Pak? Atau pokoknya yang menurut saya ini yang nggak bisa masuk nalar saya, Ya saya nggak masuk nalar saya segil loh. Saya aja merasa bingung gitu nih. Kok mereka yang dorong obat itu ya, tahun pinggir satu itu kok saya tungguin sampai sejam nggak laku-laku, kok bisa hidup. Saya deketin tuh, kok saya hebat ngadepinnya itu aja. Iya, terus apa jawaban tukang tahu itu? Kata dia sih nggak ada masalah, saya juga bingung. Masalah. Hebat luar biasa. Karena mungkin gini ya kali ya, dia bisa tetap bertahan karena dia tahu apa yang harus dia lakukan ya. Misalnya nih, gue dengan uang segini, gue harus makan ini nih. Gue harus makan ini, gue gak bisa lebih. Ini harus sampai tanggal sekian. Atau gue harus ada tabungan. Sepertinya kalau orang yang seperti itu, dia tidak banyak keinginan ya. Sebenarnya ada, tapi dia gak mau ini. Tapi menurut saya itu manajemen yang hebat. Hebat, luar biasa. Betul. Dibanding kita yang memang sudah ada uang nih puluhan juta. Masih kurang aja coba, ya kan? Karena kalau dari program ya. Dari program ini masih kurang aja. Karena apa? Semakin orang banyak pendapatan nih menurut saya, semakin orang berpikir pengen lebih. Nah, ekspektasinya gitu. Jadi nggak akan selesai kalau kita berpikir begitu terus. Ya kan Pak? Betul. Iya. Betul banget. Ya, oke. Nah, Mas Jerry, Mas Jerry kan ada anak usia 6 tahun ya. Sekarang mungkin masih SD ya. Belum masuk TK. TK ya. Mau menuju SD atau? Mau masuk TK. bisa. Sekarang sistemnya gitu. kelas 1 7 tahun. 7 tahun ya. Iya, oke. Jadi memang usianya harus lebih tua ya. Kalau zaman saya kan dulu kan kalau anaknya luar biasa, kamlot atau apa sih lebih bagus, lebih pintar tuh bisa ada pengecualian. Kalau sekarang nggak bisa gitu, umur untuk mau pintar bodoh umur. Iya. Itulah, sekarang umur. Kalau di sini umur ya, semakin tua baru bisa. Iya. Mungkin 7 sampai 8 tahun kali ya SD sekarang ya. 7 ya, 7 udah baru bisa masuk ke kelas 1. Iya, ini aja anak saya ini 6 tahun ini kan udah bisa download, ngapus apa. Iya, sekarang TK nggak mau deh. Saya punya keponakan nih, belum 4 tahun, hampir 4 tahun nih, cowok. Lebih swing. Udah bisa, udah ngerti, nonton YouTube. Suruh belajar balon ya nggak mau. Beda sama zaman kita ya. Zaman saya dulu tuh coplak, sekarang udah hilang. Sedikit yang bermain seperti itu. Sekarang malah mainnya tuh ya game dari handphone seperti itu. Nah, Mas Heri, anak masih TK nih. Ada nggak sih, udah kelihatan nggak sih hobinya si anak ini apa? Sangat kuat. Jadi dia di musik ya? Saya udah beli drum elektrik mainan beneran, nggak mau. Jadi yang dimainin keyboard apa? Nyanyi. Berarti dia hobinya nyanyi. Jadi sambil TikTok apa nyanyi bareng tuh. Yang nge-rap lagu Arab bareng, saya jadi bingung. Perempuan apa lagi? Laki ya? Bahkan kata-kata yang jorok itu sama dia ngomong, aduh, padahal sebenarnya dia belum mengerti itu artinya apa benar. Cuma kan kita miris ya, kalau anak seumur segitu sudah bicaranya yang memang bicara orang dewasa gitu. Gawat, saya sedih banget. Gimana seperti, nah kalau ada teman kemarin di Facebook tuh bilang waktu Farel nyanyikan lagunya. Siapa namanya? Bukan ada, jadi ada Farel waktu itu nyanyikan lagu dibanding-bandingkan ya. Ada teman yang bilang, kok lagu anak-anak nyanyi lagu dewasa. Saya jawab, kita harus fleksibel. Anak-anak ini nyanyi lagu dewasa karena lagu anak-anak memang gak ada yang bagus saat ini, jujur aja. Kalau mereka ada bagus juga mereka gak akan nyanyikan lagu dewasa, lagu anak-anak kan. Kita harus bersaing sehat. Berarti harus anak-anak itu harus lebih bagus lagi kan. Gitu sih. Nah, nanti deh ya sahabat Tia Perez, saya coba bikin lagu anak-anak. Siap, benar itu. Siapa tahu ya kan? Betul. Banyak yang suka gitu. Betul. Habis itu jarang nih, sekarang lagi ininya kayaknya koplo ya, lagu-lagu koplo gitu kan. Kayak semacam di digital platform tuh banyak tuh. Ya kan, yang bawain lagu-lagu seperti itu. Jadi kalau Mbak lihat ada di
di video YouTube saya tuh pribadi saya main jazz. Jika kata orang lah main jazz, anak saya koplo daun saya nggak marah. Udah zamannya begitu. Udah apa-apa kalau musik sama aja kalau musik sama aja. Menurut saya sama. Saya juga kan bikin-bikinnya sekarang koplo juga. Saya sama. Yang saya sedihkan cuma kata-katanya doang, bahasanya itu aja. Harusnya ya boleh lah koplo atau apapun ya kata-katanya coba lah. Karena ini banyak anak yang akan ikut ya. Ngomong buat anak-anak harus spesifik lagunya, harus spesifik betul. Iya betul sekali. Ya nah, Mas Jerry, kita udah cerita nih zaman dulunya Mas Jerry, terus anak-anak Mas Jerry, Mas Jerry berapa sih? Satu ya? Satu. Nah, udah kelihatan hobinya ngikut nih, ngikut bapaknya nih Mas Jerry. Ibunya juga. Ibunya. Ibunya penyanyi ya. Oh iya, yang diorbitkan juga oleh Mas Jerry. Nah, ketemunya gimana tuh? Kepo dikit ah. Iya. Ketemunya tuh, jadi kan saya ngajar. Saya ngajar di sekolah-sekolah. Dulu saya ngajar di PSKD, saya 1, 2, 3, 4, terus 68. Jadi guru nih ceritanya nih. Guru ya, tapi ini lah apa namanya ekstrakurikuler lah. Ekskul ya. Kebetulan dia di Sky 2, di Angkasa 2. Dia ngajar, nah itu saya lihat kok dia juara terus kan ya, nyanyi. Saya ambil, saya coba bikin album lah, tapi gaya-gaya lagu-lagunya tuh yang lagu-lagu pop kelas. Ternyata pada waktu muncul dia apes, ketiba nama koplo-koploan lah. Habis cerita tuh udah. Nah dia nggak bisa koplo joget-jogetnya nggak bisa dia. Akhirnya pop aja ya udahlah. Saya bilang sabar lah. Ya belum waktunya, mungkin belum rezeki lah ya. Satu saat. Yuk kita minum dulu deh. Ya siap. Biar enak nih ngomongnya. Sahabat Tia Perez, dimanapun kalian berada, seru banget ya cerita sama Mas Jerry ini, pengalamannya udah banyak banget dan memang lawas bener dan ketemu dengan seorang istri yang memang jauh banget jaraknya ya. Berawal dari murid yang belajar pelajaran ekskul nyanyi mungkin ya, vokal ya. Akhirnya menjadi teman. Jadi teman dekat, akhirnya sekarang jadi istrinya, luar biasa. Iya, jadi kan Sabtu Minggu ini kan saya kan selalu isi acara wedding, acara musiknya lah. Keyboardnya. Ya keyboard, terkadang band kan, kita kadang double catering ya, kebetulan itu aja yang kita kerjakan Sabtu Minggunya. Jadi istri menyanyi, maksudnya yang lain musik, wah klop banget ya. Jadi nggak usah jauh-jauh jadi penyanyinya. Terpaksa. Oke, semoga tambah sukses ya Mas ya. Oke. Nah Mas, terakhir nih dari saya nih, apa harapan Mas untuk saat ini? Harapannya? Harapan saya, ya semoga acara-acara streaming ini diperbanyak seperti ini, seperti menghargai orang-orang lama lah. Jadi juga tentunya jelas lah akhirnya pasti juga mencari orang-orang yang baru ya yang muda juga. Itu aja sih, nggak ada lagi. Karena dari situ nanti berkembang semua apa-apanya. Itulah di sini kan bisa ada bahan-bahan bahasan kan ya, penilaian seperti itu ya. Itu aja sih. Oke, baik, terima kasih. Nah, sahabat Tia Perez, jadi kita sebagai seniman itu memang tidak ada yang tua ataupun yang muda. Semua boleh berkarya. Di musik itu, bukan di musik aja ya, di seni ya. Seni itu tidak memandang usia. Jadi berapapun usia sahabat Tia Perez, mau tua, mau muda, mau kecil, anak kecil pun kalau memang dia sudah bisa menciptakan lagu atau menari atau menyanyi, apapun itu, lakukanlah, kerjakan selagi kita masih bisa mengerjakan. Ya begitu ya. Terima kasih Mas Jerry, terima kasih banyak loh udah datang di podcast saya. Jangan kapok, sering-sering mampir ya. Oke, baik sahabat Tia Perez, dimanapun kalian berada, yang lagi nyetir hati-hati di jalan, juga yang ada di rumah yang sedang mengerjakan memasak ataupun hati-hati juga jangan sampai kena minyak ya. Oke, sampai ketemu lagi dengan Talk to Me episode berikutnya. Saya Tia Perez undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talk to Me.